kembali lagi kita bicara tentang periodisasi itu tadi. Jadi untuk memperkuat perspektif historis bagi kajian tentang Rusia dan Cina ya khususnya. Ya, pertama kali adalah masa aliansi tadi. Jadi pada tahun 1950 Stalin dan Mao Zedong pernah menandatangani apa yang disebut sebagai traktat persahabatan dan aliansi ya. Jadi traktat yang disebut sebagai Treaty of Friendship, Alliance and Mutual Assistance. Jadi tahun 1950. Jadi karena adanya satu kesamaan ideologi, maka kedua pemimpin negara komunis terbesar di dunia ini merasa perlu untuk membuat sebuah kutub aliansi ya di antara kedua kelompok negara komunis terbesar di dunia. Sebetulnya Stalin dan Mao Zedong bukan tanpa masalah, karena justru pada saat perang saudara melawan kelompok nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek, Stalin ini sangat pragmatis ya ketika itu, karena terbukti bahwa dalam perang tersebut Stalin justru mendukung Taiwan ya, mendukung kelompok nasionalis ketika itu yang sekarang menjadi Taiwan. Jadi kalkulasinya seperti apa, tapi yang jelas pada saat itu memang dalam berbagai macam sumber sejarah ya adanya satu bukti yang kuat ya dan jelas bahwa memang Stalin dalam perang tersebut justru malah berpihak kepada kelompok yang memerangi komunis di Cina. Meskipun pada akhirnya Stalin yang sangat pragmatis mulai mengubah posisinya ya ketika kelompok Kuncantang atau komunis atau mau mulai memetik satu persatu kemenangan ya yang akhirnya menjadi bagian dari kemenangan secara politik maupun secara militer komunis atas nasionalis. Maka pada saat itu Stalin mulai memberikan dukungannya kepada yang namanya komunis ya. Nah, dan pada saat itu sebetulnya Stalin tidak terlampau melihat Mao itu sebagai sosok leader ataupun sosok negarawan yang penting ya bagi dia, karena kita tahu bahwa justru Stalin memiliki satu hubungan yang kuat dengan misalnya dengan Roosevelt, kemudian juga dengan Lyndon Johnson, dengan dengan Harry Truman, kemudian juga dengan Dwight Eisenhower, kemudian juga dengan Winston Churchill, kemudian juga dengan Clement Attlee ya, Perdana Menteri Inggris, tapi justru tidak dengan Mao ya. Dan pada saat di sela-sela kunjungan Mao ke Moskow ketika itu ada satu kisah yang pernah saya baca bahwa kedatangan Mao pada saat itu dianggap sepi, artinya Stalin tidak mau atau enggan menemui Mao ketika itu, bahkan akhirnya Mao sampai tersinggung ya, dan ketika Mao mengungkapkan ketersinggungannya akhirnya barulah Stalin mau menemui, dan pada akhirnya pembicaraan antara keduanya itu dicatat oleh jurnalis, oleh wartawan. Ada satu hal yang mungkin cukup dikenal ya sampai sekarang kalau kita bicara tentang bagaimana hubungan antara Cina dan Rusia. Stalin pernah mengatakan bahwa Rusia atau Uni Soviet itu seperti elder brother, kemudian Cina itu seperti younger brother. Nah, Stalin pernah mengatakan bahwa pada satu ketika dia berharap bahwa sang saudara muda ini pada satu ketika akan memimpin ya, jadi menggantikan sang saudara tua, dan apa yang dikatakan oleh Stalin ini ternyata menjadi kenyataan. Pada akhirnya ketika Cina dan Uni Soviet atau Rusia mengalami friksi, Cina akhirnya dalam hal ini Mao terbukti dia mengangkat ambisinya menjadi yang namanya leader dan atau pemimpin dari dunia komunis ya, yang tidak mau berada di bawah bayang-bayang Uni Soviet ya. Dan apa yang dikatakan oleh Stalin memang terbukti. Nah, ketika traktat dibentuk, otomatis menjadi sebuah tanggung jawab politik ya bagi Rusia, bagi Uni Soviet untuk membantu Cina, karena Cina pada saat itu memang masih memiliki banyak kelemahan ya sebagai negara yang baru lahir, baru terbentuk ya. Dan kita tahu bahwa tahun 1950 ketika pecah perang Korea ya, baik Uni Soviet maupun Cina terlibat di dalam perang tersebut. Tapi ya, kalau kita berbicara yang namanya sumber daya manusia, manpower, Cina adalah bagian yang penting dari yang namanya eksponen kekuatan Korea Utara, karena ada kurang lebih sekitar 300.000 tentara Cina pada saat itu yang dikirim untuk membantu Korea Utara, membantu Kim Il Sung dalam rangka untuk merebut Korea Selatan ya dari tangan pengaruh ataupun satelit Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Kalau Uni Soviet mereka justru tidak mengirimkan sumber daya, tapi mereka mengirimkan mesin perang. Nah,
pada saat itu juga menjadi bagian dari yang namanya traktat ini ketika Uni Soviet atau Rusia membantu baik Cina maupun Korea Utara terkait dengan pengadaan persenjataan. Nah, terkait Cina, maka sejak tahun 1950 juga ya Stalin sebagai bagian dari penandatanganan atau kesepakatan traktat tersebut, Stalin akhirnya memutuskan untuk memberikan bantuan ya terkait dengan teknologi persenjataan kepada Cina. Jadi pesawat-pesawat tempur, ya, kemudian tank-tank, kendaraan lapis baja, termasuk senapan serbu, semuanya dibantu oleh Stalin. Bahkan Stalin memberikan kemudahan kepada Cina untuk transfer teknologi sekaligus untuk memberikan yang namanya hak lisensi. Jadi pada akhirnya Cina memproduksi sendiri peralatan militer tersebut ya pada saat itu. Termasuk bagaimana Uni Soviet juga pada saat itu membantu Cina dalam hal yang namanya pengembangan persenjataan strategis, senjata nuklir ya. Kita tahu bahwa Uni Soviet adalah negara kedua ya, kelompok klub nuklir, dia sukses pada saat percobaan bom nuklir tahun 1949 di Asia Tengah, dan ini akan diikuti oleh Cina ya dengan percobaan-percobaan serupa sebelum nanti akhirnya mencapai puncaknya pada sekitar tahun 64 ya, ketika tahun 1964 ketika Cina akhirnya muncul sebagai kekuatan kelima dari kelompok nuklir setelah kekuatan keempat malah ya, kekuatan keempat setelah Amerika Serikat yang sukses dengan proyek Manhattan, kemudian Uni Soviet, kemudian Inggris ya, kemudian setelah itu baru Cina, kemudian Prancis ya, nggak lama kemudian, jadi jaraknya tidak terlampau lama antara Cina dan Prancis. Nah, bantuan secara teknologi termasuk dengan yang namanya persenjataan nuklir itu juga diberikan Uni Soviet ya pada saat itu. Ada sekitar kurang lebih, saya baca itu ada kurang lebih sekitar 14.000 ya insinyur Uni Soviet yang diperbantukan kepada Cina untuk bagaimana mengembangkan persenjataan ya, baik persenjataan taktis sampai ke persenjataan strategis, dan kurang lebih ada sekitar 6.000 proyek percobaan yang dilakukan terkait dengan bagaimana Uni Soviet membantu Cina untuk mempersenjatai dirinya dengan yang namanya kekuatan atom atau kekuatan nuklir. Oke, itu adalah masa aliansi. Nah, ketika Stalin meninggal, ada satu proses di mana Mao ini merasa bahwa dialah yang layak untuk menggantikan Stalin memimpin yang namanya kelompok komunis dunia. Ya. Jadi ini yang akhirnya menjadi bagian penting dari friksi ataupun konflik awalnya ya. Terlebih-lebih ketika itu Nikita Khrushchev dalam sebuah pidato di tengah-tengah sidang atau Kongres Partai Komunis Uni Soviet tahun 1956, dia menelanjangi dosa-dosa Stalin pada saat dia memerintah, dan pidato ini juga akhirnya menimbulkan iritasi bagi Mao karena Mao menganggap bahwa Nikita Khrushchev sedang akan dalam tanda kutip mengkhianati ya dunia komunis, khususnya dalam hal ini adalah mentornya yaitu Stalin. Nah, otomatis dengan kondisi seperti ini maka muncullah yang namanya distrust, adanya ketidakpercayaan dari Tiongkok kepada Rusia. Terlebih memang pertemuan antara Mao dan Khrushchev ini seringkali diwarnai oleh adanya yang namanya dalam tanda kutip perang mulut ya. Jadi Mao ini merasa bahwa dia lebih tua dan dia tidak mau digurui, dan Mao selalu merasa bahwa komunis yang diterapkan dia di Cina ini adalah merupakan komunis yang genuine, yang orisinil, yang asli ya. Jadi komunis yang dibawa oleh Khrushchev ini adalah komunis yang menurut pandangan Mao adalah komunis yang lebih reformis atau bahkan mulai meninggalkan komunisme itu sendiri, mulai meninggalkan Marxisme. Maka akhirnya perseteruan antara dua pemimpin itu secara resmi terbawa di dalam yang namanya mempengaruhi yang namanya hubungan bilateral kedua negara, sampai akhirnya nanti mencapai puncaknya pada tahun 1960 ketika Uni Soviet, Nikita Khrushchev memutuskan untuk menghentikan semua bantuan, baik bantuan secara militer maupun bantuan ekonomi kepada yang namanya Tiongkok, kepada yang namanya Cina. Semua yang namanya tenaga ahli ditarik, semua proyek dibatalkan ya, sampai akhirnya kedua negara ini sampai bahkan terjadi yang namanya perang perbatasan atau border war ya, ketika tentara merah, namanya dua-duanya tentara merah ya, tentara merah yang satunya tentara pembebasan rakyat, yang satunya ada tentara merah, ini terlibat peperangan di Sungai Usuri ya, di sekitar dekat perbatasan Mongolia itu, dekat di utara. Jadi perang itu terjadi, dan ini menjadi bagian penting ketika dari politik internasional ketika ternyata dua blok komunis dunia ini melakukan yang namanya saling serang ya satu sama lain. Dan tentu saja yang paling senang dengan kondisi ini adalah Amerika Serikat ya. Dan tentu saja ketika Cina
dan Uni Soviet melakukan yang namanya peperangan ya, meskipun peperangan ini peperangan yang tidak lama ya, peperangan yang singkat sifatnya short term aja, tapi ini cukup untuk memberikan satu sinyal gitu bahwa yang namanya Uni Soviet dan Cina atau Tiongkok memiliki yang namanya dua posisi yang berbeda. Nah, Cina tentu saja dalam hal ini Mao Zedong tentu saja memerlukan yang namanya dukungan ya, secara strategis dia memerlukan dukungan politik kepada siapa. Akhirnya mau nggak mau, suka tidak suka, Amerika Serikat lah yang akan menjadi bagian dari rencana besar Mao untuk bagaimana mereka memojokkan Rusia ya di dalam satu situasi yang memang tidak mudah pada saat itu bagi Cina, karena bagaimana secara ekonomi, secara teknologi, secara militer Cina masih di bawah bayang-bayang Uni Soviet ketika itu. Nah, kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh Amerika Serikat. Pada saat itu Presiden Richard Nixon melakukan yang namanya diplomasi pingpong ya. Diplomasi pingpong itu muncul karena pada saat itu kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Henry Kissinger itu diwarnai dengan adanya pertandingan pingpong ya. Makanya dan kunjungan Henry Kissinger ini dilakukan secara diam-diam, secara incognito, secara rahasia ya, dalam rangka untuk bertemu dengan yang namanya Mao Zedong, dalam rangka untuk bagaimana melakukan normalisasi sekaligus rekonsiliasi hubungan antara Cina dengan Amerika Serikat. Nah, itu terjadi tahun 1971. Sebelum akhirnya nanti hal ini mencapai puncaknya ketika Presiden Richard Nixon akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Beijing, berkunjung menjadi tamu kenegaraan dari Mao Zedong, dan sekaligus ini menjadi babak awal dari hubungan normalisasi sekaligus rekonsiliasi hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Cina, yang mencapai puncaknya nanti pada tahun 1979 ketika Amerika Serikat secara resmi menempatkan kedutaan besarnya di Beijing, dan Republik Rakyat Tiongkok secara resmi juga menempatkan kedutaan besarnya di Washington. Tidak berhenti sampai di situ. Tahun 1971-1972 adalah menjadi bagian yang penting dari adanya revisi sekaligus perubahan di dalam tubuh Dewan Keamanan PBB, yaitu ketika Taiwan akhirnya dikeluarkan ya dalam posisinya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, digantikan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Tentu saja ini adalah karena kontribusi Amerika. Jadi Amerika lah yang akhirnya mengambil sikap politik dalam rangka untuk memperbaiki hubungannya dengan Cina, dalam rangka untuk bagaimana mereka mengalahkan Uni Soviet. Maka mau nggak mau pilihan ini harus ditempuh. Nah, sejak tahun itu juga Republik Rakyat Tiongkok secara resmi menggantikan posisi Taiwan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB sekaligus memegang hak veto. Apalagi Cina juga menempatkan dirinya sebagai negara nuklir ya dunia bersama dengan 4 kekuatan besar lainnya, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis. Oke, itu masa friksi ya. Jadi apa yang terjadi antara Uni Soviet dengan Cina ini ternyata juga tidak berhenti di situ ya. Kedua negara juga mengalami proxy war ya, ketika Cina mendukung komunis Kamboja sementara Rusia mendukung komunis Vietnam, dan ini terjadi peperangan ya, dan yang namanya diseminasi ataupun penyebaran perluasan ideologi ya, komunis yang berkiblat ke Cina dengan komunis yang berkiblat ke Uni Soviet ini juga terjadi ya akhirnya gitu. Bahkan kalau kita ingat bagaimana Indonesia pada saat itu 1965, beberapa sejarawan mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan PKI hancur adalah karena adanya friksi internal di dalam partai komunis tersebut, yaitu D.N. Aidit sebagai orang nomor 1 yang pro ke Cina, dan Nyoto orang nomor 3 sebetulnya yang pro ke Uni Soviet. Jadi mereka tidak akur ya, akhirnya merusak yang namanya soliditas dari organisasi partai komunis pada saat itu. Oke, jadi apa yang terjadi antara Uni Soviet dan Cina ini juga ternyata tidak berhenti sampai di situ, menyebar ke berbagai macam penjuru dunia ya, adanya proksi antara dua blok komunis ini ya, sampai akhirnya nanti pada tahun 1980-an ya, ketika Brezhnev sudah menampakkan tanda-tanda kelelahan ya sebagai memimpin sebuah negara besar ya, maka tidak lama kemudian akhirnya memang berujung pada satu situasi di mana akhirnya Uni Soviet mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan ya, ketika 3 pemimpin secara berturut-turut meninggal dalam waktu yang tidak terlampau lama, yaitu Leonid Brezhnev, kemudian Yuri Andropov, dan Konstantin Chernenko, dan akhirnya Mikhail Gorbachev menggantikan posisi ketiga orang ini, dan dialah yang akhirnya memulai upaya untuk mendekatkan kembali, menormalkan kembali hubungan dengan Cina yang diawali dengan apa yang disebut sebagai Vladivostok Konsensus tahun 1986, ketika
Mikhail Gorbachev mengunjungi Vladivostok dan dia menetapkan bahwa sangat penting bagi Rusia, bagi Uni Soviet untuk kembali menyapa kawasan yang sudah lama mereka lupakan, yaitu di kawasan Far East, ya, disebut sebagai Far East Russia, jadi Rusia Timur Jauh yang ada di tepi Samudra Pasifik. Dan tentu saja ketika masuk di sana, yang selama ini dianggap kurang penting, ya, dianggap sebagai wilderness oleh para pemimpin Rusia, maka dengan adanya Vladivostok Konsensus, ini menjadi pencanangan, menjadi momentum Rusia akan memulai kembali yang namanya pergerakan ke timur. Makanya kata Vladivostok itu artinya bergerak ke timur, ya. Vostok itu artinya timur, ya. Jadi ini menjadi bagian penting dari pemimpin Rusia setelahnya. Maka Rusia merasa perlu untuk memperkuat kehadirannya di kawasan Pasifik, ya. Dalam hal ini mereka tentu saja akan bersinggungan dengan kekuatan-kekuatan yang secara tradisional sudah ada di sana. Siapa diantaranya? Cina tentu saja. Kemudian di sana juga ada Jepang, di sana ada Korea. Kemudian juga ada Amerika Serikat tentu saja. Jadi ini menjadi bagian yang penting dari yang namanya hubungan antara Cina dan Rusia. Nah, ketika Gorbachev menyelesaikan mandatnya sebagai pemimpin digantikan oleh Boris Yeltsin, ya, ini masa dari normalisasi ini akan meningkat menjadi yang namanya masa kemitraan atau momentum dari partnership antara kedua negara. Ini juga tidak bisa dilepaskan dari adanya variabel yang mempengaruhi berakhirnya perang dingin. Berakhirnya perang dingin ini mengubah semuanya, termasuk bagaimana persepsi pemimpin-pemimpin negara dalam melihat yang namanya fenomena hubungan internasional saat itu, termasuk pemimpin Rusia dan pemimpin Cina ketika itu. Jadi ketika perang dingin berakhir, ya, hal yang paling penting yang pada saat itu muncul adalah Amerika Serikat menjadi satu-satunya kekuatan superior di dunia, ya, yang kemudian secara sepihak dia menerapkan banyak kebijakan yang belakangan disebut sebagai unilateralisme atau unilateralitas, ya. Jadi bagaimanapun juga Amerika Serikat tanpa harus izin kepada yang namanya PBB atau meminta yang namanya otorisasi dari yang namanya Dewan Keamanan, dia seringkali bergerak sendiri, termasuk bagaimana apa yang mereka lakukan di Irak, ya, pada saat Irak melakukan invasi kepada Kuwait dan sebagainya. Dan unilateralisme inilah yang ditentang oleh Rusia maupun oleh Cina, ya, karena bagaimanapun juga Rusia dan Cina merasa menjadi bagian penting dari yang namanya kekuatan besar di dalam yang namanya konstelasi politik internasional. Nah, ketika Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan yang sifatnya unilateral, ini dipahami sebagai sebuah manuver yang mengganggu kepentingan Cina maupun Rusia. Bagaimanapun juga kedua negara ini adalah negara-negara yang memang memiliki sumber daya, memiliki kekuatan, baik itu hard power, soft power maupun smart power, yang pada satu ketika akan menjadi bagian penting dari kompetisi atau rivalitas mereka dengan yang namanya Amerika. Nah, makanya kedua negara ini, baik Cina maupun Rusia, ini merasa memiliki satu pandangan, ya, ketika perang dingin itu selesai. Bagaimana mereka ingin menciptakan dunia yang bukan unipolar tapi multipolar. Jadi banyak kutub, karena baik Rusia maupun Cina yakin bahwa dunia akan lebih baik, dunia akan lebih stabil, dunia akan lebih damai ketika politik internasional ini berkarakter multipolar, ya. Makanya Cina dan Rusia menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai multipolaritas. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika Amerika menjadi pemenang, ya, mungkin kalian pernah baca bukunya Francis Fukuyama, judulnya The End of History and the Last Man, yang disebut sebagai end history adalah yang disebut sebagai akhir dari sejarah, adalah akhir sejarah dari dunia komunis. Yang disebut sebagai last man adalah kelompok liberalis, kelompok kapitalis, yaitu Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, ketika Francis Fukuyama merilis buku yang berjudul End of History and the Last Man, maka ini menjadi bagian penting dari satu narasi, satu deskripsi bagi politik internasional bahwa kekuatan yang pro demokrasi harus menjadi bagian dari yang namanya winning power, kekuatan yang memenangkan kompetisi atau rivalitas ketika itu. Makanya yang menjadi bagian penting dan tidak kalah penting dari apa yang disebut sebagai unipolaritas tadi adalah demokratisasi. Makanya demokratisasi akhirnya menjadi bahasa politik, menjadi bahasa strategis ketika itu dalam rangka untuk bagaimana Amerika melakukan upaya untuk mendesain kembali yang namanya the world order atau tatanan dunia. Ya, jadi
Dan kita tahu bahwa isu demokratisasi, isu human rights, ya isu tentang hak asasi manusia ini mulai muncul seperti jamur di musim hujan ya pada saat setelah berakhirnya perang dingin. Jadi kategorisasi terhadap moralitas suatu negara pelaku hubungan internasional ini dilihat dari yang namanya level of demokrasi, respect to human rights dan sebagainya. Jadi ini juga menjadi bagian yang ditolak oleh Cina maupun oleh Rusia, karena bagaimanapun juga demokratisasi yang dilakukan oleh Barat ini sifatnya adalah sifatnya adalah sepihak. Jadi mereka tidak melihat adanya realita historis yang berbeda, adanya realitas sosiologi, antropologi yang berbeda, realitas budaya yang berbeda, sehingga demokratisasi ala Barat, demokrasi ala Barat ini tentu saja tidak bisa diterapkan atau diterima begitu saja bagi negara-negara yang ada di kawasan lain, termasuk di Afrika, termasuk di Asia, termasuk di Amerika Latin. Ini yang akhirnya menjadi bagian dari yang namanya kritisisme ya, jadi critical standing dari posisi Cina dan Rusia kepada Amerika. Nah, juga dari sisi ekonomi politik internasional, Amerika Serikat dan negara-negara Barat terkesan begitu dominan ya. Bagaimana mereka mendikte negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin tentang resep-resep ekonomi, bagaimana keluar dari krisis, bagaimana menghadapi krisis yang justru terbukti menghadirkan krisis baru, bahkan menghancurkan sendi-sendi perekonomian negara-negara yang ada tersebut, termasuk Indonesia tahun 97-98. Nah, ini hal-hal yang dalam tanda kutip ditempatkan oleh Rusia dan Cina sebagai bagian dari kekuatan yang sifatnya revisionis ya, meskipun kita tahu bahwa sebetulnya Rusia juga memiliki satu karakteristik status quo, tapi taruhlah kita anggap Rusia ini menjadi negara baru dalam tanda kutip ya, maka bisa kita tempatkan juga dia menjadi bagian yang namanya revisionis, karena dia adalah salah satu pihak yang menghendaki apa yang disebut sebagai dunia yang multipolar tadi, bersama dengan Cina. Tentu saja di sini juga ada India, juga ada Brasil yang nanti kita kenal menjadi bagian dari BRICS. Oke, jadi ini adalah bagian dari penting dari bagaimana posisi Cina dan posisi Rusia dalam memahami politik internasional yang terjadi khususnya sejak Perang Dingin. Nah, Boris Yeltsin ya ketika itu mulai untuk bagaimana mencoba untuk melakukan yang namanya pendekatan kepada yang namanya Cina ya, bagaimana baik Boris Yeltsin maupun pemimpin Cina yang berkuasa saat itu yaitu Jiang Zemin mencoba untuk bagaimana kedua negara ini berdekatan kembali ya, setelah lama sekali mereka dalam tanda kutip tidak saling sapa, bahkan nanti akhirnya normalisasi itu juga menjadi bagian yang dianggap masih kurang serius ya dalam mendekatkan kembali hubungan antara dua negara. Maka baik Boris Yeltsin yang menggantikan Mikhail Gorbachev maupun Jiang Zemin yang menggantikan Deng Xiaoping, ini akan menjadi dua pemimpin yang akan menciptakan satu kemitraan baru antara Rusia maupun Cina, dan perjalanan selanjutnya akan kita bahas setelahnya. Oke, kita lanjutkan dengan bagaimana posisi Cina dan Rusia di dalam politik internasional saat ini ya. Jadi kita ambil beberapa catatan yang sudah saya kirimkan melalui WA ya. Jadi untuk lebih supaya tertib ya, jadi lebih rapi, maka isu-isunya akan saya mulai dari kawasan Asia Tengah. Jadi memang kalau kita bicara Asia Tengah ini oleh Rusia disebut sebagai nearby abroad ya, nearby abroad. Jadi satu kawasan yang ada di luar Rusia tapi dia letaknya posisinya berdampingan. Nah, bahkan dinamika yang ada di 5 negara Asia Tengah ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika yang terjadi di Rusia. Tentu saja karena 5 negara ini adalah bekas bagian dari Uni Soviet ya selama puluhan bahkan ratusan tahun ya. Ada Kyrgyzstan di sana, ada Kazakhstan, ada Tajikistan, ada Turkmenistan, dan ada Uzbekistan ya. Ibu kotanya harus kalian tahu ya, masing-masing itu tentu saja menjadi bagian penting dari area studies. Nah, kenapa Asia Tengah ini penting baik di dalam perspektif Rusia maupun dalam perspektif Cina? Pertama, karena memang 5 negara ini adalah negara yang dalam tanda kutip relatif tidak stabil ya. Jadi ketika mereka melepas dari Uni Soviet, mereka banyak sekali terkendala, mengalami banyak sekali permasalahan, masalah politik domestik, masalah ekonomi, masalah sosial budaya, bahkan banyak terjadi yang namanya perang antar kelompok, antar suku ya di sana ya. Misalnya yang terjadi di lembah Fergana antara kelompok suku Uzbek dengan kelompok suku Kirgiz ya. Jadi mereka terlibat dalam sebuah konflik yang sangat bernuansa etnis. Belum
munculnya kelompok-kelompok yang belakangan dipandang atau ditempatkan sebagai bagian dari yang namanya terorisme global ya. Tentu saja kita bicara meminjam dari terminologi barat yang mereka sebut sebagai Islamisme ya, tumbuh di Asia Tengah karena memang mayoritas penduduk di kawasan ini memang beragama Islam ya, dan memang secara tradisi mereka menjadi bagian penting dari peradaban Islam. Maka 5 negara yang tidak stabil ini dianggap menjadi bagian dari yang namanya global instability. Makanya Rusia dan Cina yang memiliki perbatasan langsung dengan 5 negara ini memilih untuk mencoba melakukan yang namanya sekuritisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Asia Tengah penting? Karena di sana juga ada yang namanya potensi ekonomi ya. Kalau kita bicara Kazakhstan misalnya, mereka punya uranium, mereka punya plutonium, mereka punya gas, mereka punya minyak. Juga negara-negara lain misalnya Turkmenistan misalnya juga memiliki cadangan gas atau deposit energi yang cukup, dan juga potensi-potensi ekonomi lainnya. Makanya ini menjadi bagian penting bagaimana Rusia dan Cina memiliki kepentingan terhadap yang namanya Asia Tengah, dan mereka merasa perlu untuk menjadi satu, bergandengan tangan dalam rangka untuk bagaimana mengamankan dalam tanda kutip negara-negara kawasan Asia Tengah. Yang ketiga, negara-negara Asia Tengah ini adalah negara-negara yang menjadi target dari yang kita sebut sebagai demokratisme tadi, demokratisasi ala Amerika, karena Amerika memerlukan yang namanya sekutu di kawasan tersebut dalam rangka untuk mengganggu dalam tanda kutip posisi Cina maupun Rusia. Nah, sebagai negara yang pernah dalam tanda kutip menderita bersama dengan Rusia, maka Amerika berpandangan atau berasumsi bahwa negara-negara tersebut akan sangat membutuhkan kehadiran bantuan dari negara-negara barat, termasuk khususnya Amerika. Dan dalam rangka bagaimana mereka membangun civil society, membangun sebuah negara yang stabil, maka kehadiran demokrasi barat ini akan dirasa menjadi solusi ya menurut versi Amerika. Nah, Rusia dan Cina tentu saja tidak mau ketika 5 negara ini digarap ataupun didekati oleh negara-negara barat ya, termasuk khususnya Amerika. Karena ini bagaimanapun juga terkait dengan yang namanya terkait dengan dinamika keamanan baik Cina maupun Rusia. Makanya Asia Tengah dipandang menjadi bagian yang penting dari yang namanya mandala pergaulan atau teater interaksi antara Cina maupun Rusia ya. Ada satu yang namanya geostrategi yang mereka bagi antara mereka berdua. Yang berikutnya adalah bagaimana kedua negara ini akhirnya merangkai satu solusi bahwa untuk bagaimana melakukan yang namanya pendekatan sekuritisasi sekaligus menghindarkan diri dari yang namanya pengaruh Amerika Serikat, maka Rusia maupun Cina berinisiatif untuk membentuk sebuah organisasi kerjasama regional yang disebut sebagai Shanghai Five ya pada tahun 95 ya, yang anggotanya adalah tentu saja Rusia dan Cina sebagai inisiatornya. Kemudian Kazakhstan, kemudian Kirgistan dan Tajikistan. Ada 5 negara awalnya. Sampai nanti pada tahun 2001 Uzbekistan bergabung menjadi 6, akhirnya disebut sebagai Shanghai Cooperation Organization. Nah, apa yang dimaksud tujuan berdirinya SCO baik dari Rusia maupun dari Cina? Yang pertama adalah motif security, tentu saja sudah saya sampaikan tadi bahwa Asia Tengah ini menjadi bagian dari jalinan atau jaringan keamanan ya, stabilitas keamanan bagi yang namanya Rusia maupun Cina, sekaligus menjadi wilayah penyangga ya yang akan menjadi bagian dari manajemen konflik dari antara Rusia dan Cina. Bagaimanapun juga Cina dan Rusia adalah sebuah kekuatan yang sama-sama memiliki ekspektasi, memiliki harapan untuk menjadi kekuatan dunia yang menjadi yang namanya global power. Nah, tentu saja mereka secara alamiah akan memiliki yang namanya sense of competition, akan memiliki yang namanya persaingan ya. Nah, makanya kawasan Asia Tengah inilah yang dianggap akan bisa menjadi bagian dari penyangga yang akan memungkinkan manajemen konflik antar keduanya itu bisa berlangsung secara positif dan konstruktif ya. Jadi tidak bermuara pada sebuah konflik terbuka. Nah, Asia Tengah inilah dianggap sebagai garansi. Yang kedua tentu saja adalah wilayah ataupun letak strategis Asia Tengah yang menurut Rusia maupun menurut Cina ini bagian penting dari yang namanya koridor ekonomi mereka ya. Rusia memiliki apa yang disebut sebagai Eurasian Economic Union atau EEU ya, yang ini membentang dari mulai wilayah timur ke pegunungan Ural sampai ke tepi Pasifik. Dan Cina tentu saja memiliki apa yang disebut sebagai
Belt Road Initiative BRI atau yang disebut sebagai Belt Road Economic Policy. Jadi kebijakan ekonomi yang sifatnya menyambung antara bagian kawasan Asia Timur sampai nanti akhirnya ke kawasan Eropa dan sebagainya. Nah, Asia Tengah menjadi bagian penting dari yang namanya geostrategi Cina terkait dengan yang namanya kebutuhan Cina untuk bagaimana mereka mengekspresikan yang namanya kepentingan ekonomi mereka. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang local security atau regional security ya. Jadi bagaimanapun juga perang etnis ataupun perang antara kelompok yang terjadi di kawasan Asia Tengah, termasuk mereka-mereka yang berada di balik yang namanya terorisme yang berbasis agama atau religious extremism ya, ini menjadi bagian atau menjadi concern perhatian baik Rusia maupun Cina, karena bagaimanapun juga Cina pernah dan masih mengalami persoalan di Xinjiang ya, Uighur ya, yang berdekatan dengan wilayah tersebut. Dan tentu saja Rusia juga pernah mengalami yang namanya kondisi yang sama ya, ketika harus mereka banyak mengalami serangan dari kelompok-kelompok etnis minoritas di kawasan Kaukasia dan di kawasan sebelah selatan dari yang namanya pegunungan Ural yang mayoritas memang beragama Islam. Jadi dengan melakukan sekuritisasi terhadap kawasan Asia Tengah dan kemudian menggandeng mereka masuk di dalam sebuah organisasi kerjasama regional, maka keinginan ataupun kepentingan baik Rusia maupun Cina ini akan bisa termanifestasikan, teraplikasikan. Jadi SCO ini menjadi bagian penting dari baik Rusia maupun Cina, dan khusus mereka berdua, SCO ini menjadi bagian penting juga dari yang namanya manajemen konflik di antara mereka. Bagaimana mereka bisa menyatukan kepentingan antara mereka, melakukan yang namanya restemming, melakukan yang namanya upaya untuk melakukan akomodasi terhadap yang namanya perbedaan ya di antara mereka berdua, menjadi sebuah conformity atau menjadi sebuah yang namanya keselarasan ya di dalam berbagai macam isu ya di dalam SCO. Jadi SCO ini adalah tempat untuk mereka berdua berbicara tentang berbagai macam isu strategis yang mereka hadapi ya. Itu di SCO. Yang ketiga kita akan berbicara bagaimana Cina dan Rusia juga sangat intensif dan sangat aktif mereka berinteraksi satu sama lain, berupaya untuk menyeragamkan dan menyelaraskan kepentingan strategis mereka dalam konteks global ya, termasuk di APEC kalau kita bicara yang namanya ekonomi kawasan ya, Asia Pacific Economic Cooperation ya. Kita bicara juga BRICS ya, BRICS ini juga menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya karena di sini juga menjadi wahana atau media konsultasi, dialog, diskusi antara kedua negara yang juga melibatkan negara-negara yang dianggap sebagai kekuatan penantang ya, atau kontender, misalnya adalah Brasil, kemudian India dan Afrika Selatan di kawasannya masing-masing. Jadi BRICS, kemudian APEC, dan juga yang juga tidak kalah pentingnya, mereka juga berdua ada di dalam kelompok negara-negara yang menjadi bagian penting dari blok perundingan perdagangan bebas atau WTO ya, baik Rusia maupun Cina. Plus itu ekonomi tadi. Kalau secara politik kita akan berbicara bagaimana baik Cina maupun Rusia menjadi bagian dari yang namanya anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau United States Security Council, di mana di sana mereka banyak sekali sharing, mereka exchange, sekaligus mereka berdiskusi tentang fenomena-fenomena yang ada di dalam hubungan internasional, termasuk Korea Utara misalnya, kemudian Iran, kemudian Suriah, kemudian krisis di berbagai macam wilayah ya, termasuk khususnya di Timur Tengah dan Afrika Utara. Mereka ingin mengambil satu sikap ya, mengambil satu bahasa, mengambil satu langkah bersama ya. Jadi makanya kerjasama ini menjadi bagian penting dari keduanya. Kemudian kalau kita bicara isu ekonomi, maka isu energi juga menjadi bagian yang sangat strategis ya antara keduanya, karena Rusia ini ingin membangun koridor timur mereka dari mulai Siberia sampai ke bibir Pasifiknya. Cina juga demikian, mereka juga ingin membangun yang namanya kawasan wilayah timur laut dan utara mereka yang berbatasan langsung dengan Rusia. Makanya diperlukan adanya satu kesinambungan ya, adanya satu yang namanya kerjasama yang sifatnya simultan ya antara keduanya, dalam terutama ketika kita berbicara isu energi, yang pada akhirnya itu berbuah pada banyak sekali kesepakatan antara kedua negara ya. Jadi
baik Rusia maupun Cina akhirnya melangkah secara perlahan dan lebih jauh ya, ketika mereka mencoba untuk melakukan sinkronisasi terhadap yang namanya dua proyek strategis mereka, Cina dengan Belt Road inisiatifnya ya. Kemudian tentu saja Rusia dengan yang namanya Eurasian Economic Union-nya, dan juga dua negara sudah menyepakati apa yang disebut sebagai Polar Silk Road ya, yang ada di wilayah kawasan Laut Utara ya, yang dekat Kutub Utara. Jadi ini menjadi bagian yang tidak kalah penting dari apa namanya isu-isu ekonomi yang terjadi di antara kedua negara, yang juga kedua negara juga menyepakati untuk membangun yang namanya pipa minyak dan gas ya, yang terbentang dari mulai wilayah Daking sampai ke Skоворodino ya. Jadi Skоворodino itu wilayah yang ada di wilayah kawasan Far East sampai wilayah Daking, dan memang salah satu hal yang diperlukan dari Cina terkait dengan yang namanya akses ataupun asupan energi ya. Tentu saja ini menjadi bagian yang strategis bagi Cina, karena industri Cina ini sangat rakus terhadap yang namanya asupan atau suplai energi, dan mereka harapkan dari Rusia, dan Rusia juga sangat membutuhkan yang namanya kontribusi dan peranan Cina dalam bagaimana mengisi yang namanya pembangunan ekonomi yang ada di kawasan Siberia maupun di kawasan wilayah Far East ya, di wilayah Pasifik. Jadi pengusaha-pengusaha Cina ini diundang oleh Rusia untuk bagaimana mereka terlibat menanamkan investasi di kawasan-kawasan tersebut. Jadi ada upaya untuk melakukan yang namanya sinkronisasi terhadap kebijakan ekonomi mereka. Kemudian berikutnya isu strategis yang terjadi di Timur Tengah. Kita tahu bahwa Rusia sangat kehilangan ya ketika Perang Dingin berakhir, maka sekutu-sekutu di Timur Tengah ini satu demi satu tidak bisa dipertahankan lagi ya, termasuk Libya yang sekarang sudah hancur lebur ya, karena perang saudara tidak pernah berhenti. Kemudian juga Yaman yang juga dilanda perang saudara. Kemudian Irak, kita sudah tahu Irak seperti apa. Kemudian Aljazair yang ya walaupun dulu pernah menjadi sekutu Rusia, Uni Soviet, tapi sekarang mereka sudah mulai lebih mendekatkan diri mereka ke barat. Mereka bahkan termasuk menjadi bagian dari dialog Mediterranean bersama NATO ya, bersama kelompok-kelompok negara Afrika Utara, bersama Maroko, Tunisia, Mesir. Jadi ini akhirnya menjadikan Rusia merasa kehilangan. Makanya Rusia begitu all out dengan Suriah ya, karena mereka punya dua basis di sana, yaitu di Tartus, pelabuhan Tartus, dan pangkalan udara di Khmeimim. Jadi Khmeimim itu dan Tartus ini menjadi titik strategis ya Rusia untuk bagaimana mereka berkiprah di Timur Tengah, menancapkan kembali pengaruh mereka di Timur Tengah, dan secara geografis memang tidak terlampau jauh ya dari Rusia. Dan Cina sekalipun tidak seperti Rusia yang sangat agresif dengan kehadiran secara fisik di Timur Tengah, tapi secara politik Cina selalu mencoba untuk bersikap menunggu dan melihat. Jadi dia lebih bersikap rasional, lebih bersikap hati-hati ya. Meskipun dalam setiap langkah Cina berupaya untuk berada di belakang Rusia ya. Jadi karena Cina ini berupaya untuk pragmatis ya, maka kedekatan atau kemitraan dengan Rusia tidak menjadikan mereka akhirnya secara menyeluruh, secara overall mereka mendukung setiap kebijakan Rusia. Jadi mereka juga akan melihat bagaimana pentingnya posisi Amerika Serikat ya. Tapi bagaimanapun juga Cina menjadi bagian yang penting dari upaya untuk bagaimana menciptakan yang namanya dunia yang multipolar, dan Timur Tengah adalah menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Oke, itu Timur Tengah. Kemudian Kaukasia. Kalau kita bicara Kaukasia, isu yang ada di Georgia maupun di Ukraina ini juga menjadi bagian yang penting dari isu antara Barat dengan Rusia. Dan di mana posisi Cina? Tentu saja Cina tidak serta-merta mendukung langkah ataupun manuver Rusia di Ukraina misalnya, yang melakukan aneksasi terhadap yang namanya wilayah Crimea ya. Jadi Cina juga melihat bahwa sebagai negara besar, sebagai negara yang memiliki potensi sebagai superpower, mereka melihat yang namanya moralitas dalam hubungan internasional tetap harus dipertahankan. Bagaimana yang namanya hukum internasional, bagaimana rule of law itu tetap menjadi bagian yang penting dari yang namanya standar moralitas dalam kaitan posisi mereka sebagai negara besar. Makanya kebijakan aneksasi Rusia di Ukraina dan kebijakan Rusia terhadap Georgia yang mencoba untuk
melepaskan wilayah South Ossetia dan Abkhazia dari Georgia, ini direspon atau ditanggapi oleh Cina secara rasional. Jadi Cina tidak serta-merta mendukung manuver atau kebijakan Rusia, tapi Cina berupaya untuk melangkah di belakang ya. Jadi tidak di samping tapi di belakang, mengikuti Rusia tapi tidak berada di sampingnya. Jadi terlihat sekali bahwa kalau mamanya katakan akan terjadi satu hal yang akan merugikan posisi Cina, maka Cina akan lebih gampang untuk melarikan diri kalau posisinya di belakang, untuk dalam tanda kutip ya, untuk melarikan diri atau untuk menghindar. Jadi ini menunjukkan bahwa Cina sekalipun mereka bergandengan tangan dengan Rusia dalam bentuk kemitraan, tapi mereka mencoba untuk tetap rasional. Dan kita tahu bahwa yang harus dicatat ya, hubungan Cina dan Rusia itu akan masuk pada 3 do not ya. Pertama, do not enter into an alliance. Jadi mereka berdua tidak boleh membentuk aliansi. Makanya hubungan sekarang adalah sifatnya kemitraan, bukan aliansi. Yang kedua adalah do not oppose each other. Jangan berkelahi atau jangan berkonflik satu sama lain. Jangan saling, kedua negara ini jangan saling bertentangan. Yang ketiga adalah do not do not take an action against third party. Jadi jangan mereka melakukan atau mengambil aksi bersama untuk melawan yang namanya pihak ketiga. Jadi hubungan antara Cina dan Rusia adalah mutlak menghindarkan aliansi ya, terutama aliansi militer, dan hubungan itu hanya bersifat kemitraan. Kemudian yang berikutnya, hubungan antara Cina dan Rusia juga dilandasi dengan ada 3 sifat, yaitu be a good friend, be a good partner, and be a good neighbor. Jadi jadilah teman yang baik, jadilah mitra yang baik, dan jadilah tetangga yang baik. Jadi kalau kalian memahami Rusia dan Cina, maka akan sampai pada 3 itu. Jadi yang pertama adalah do not enter into an alliance, yang kedua do not oppose each other, yang ketiga adalah do not take actions against third party. Itu. Kemudian be a good friend, be a good partner, and be a good neighbor. Oke, di situ dulu. Sampai kita